Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Raudhah dan kaum muslimin muslimat yang menghadiri taklim online kita pada subuh hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah saum kita, menerima amalan qiyam kita, ruku dan sujud kita, serta amal-amal ibadah lainnya pada saat bulan Ramadan yang kemarin. Wa ja'alanallahu minal a'idina wal faizin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sosok-sosok manusia yang aidin, kembali kepada fitrah, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kawaladatu ummuh, orang yang puasanya diterima, kemudian juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dia sebagaimana orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Mudah-mudahan kita memperoleh predikat ini, kawaladat ummuhu, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, dan juga minal faizin, memperoleh kemenangan pada saat kita selesai melakukan ibadah saum bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan kepada Allah salawat dan salam juga semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, walaupun mungkin tidak bisa sekali karena memang hadis-hadis terkait dengan azan ini sangat banyak, ya. Kita akan mencoba mengupas hal-hal yang terpenting terlebih dahulu dari bab penjelasan tentang azan. Gitu. Kemarin sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan di kitab shalah ini terkait dengan mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Jadi setelah menjelaskan waktu-waktu salatnya, kemudian kita sekarang masuk bagaimana memanggil, ya, atau seruan untuk memanggil orang salat. Karena emang ini sangat penting. Azan ini kalau dilihat dari sisi bahasa, itu adalah pengumuman atau pemberitahuan. Wa'adzin finnasi ya'tuna rijalan ala kulli dhamirin ya'tuka. Ya, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam memanggil, menyeru, memberitahukan, membuat pengumuman terkait dengan ibadah haji. Ya. Al-Quran menggunakan kata wa'adzin finnasi, dan serulah dan umumkanlah dan beritahukanlah kepada orang, wa'adzin. Tapi lafadznya bukan lafadz azan, lafadznya adalah lafadz seruan untuk melakukan ibadah haji. Nah, dengan demikian kalau kita lihat dari sisi bahasa, Bapak Ibu jamaah sekalian, azan itu adalah pengumuman, pemberitahuan. Atau bahasa lainnya disebut dengan an-nida. Makanya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Abdullah bin Umi Maktum datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku ini buta kondisinya? Gitu. Karena memang Abdullah bin Umi Maktum ini a'ma, dia tidak bisa melihat. Beliau datang kepada baginda Nabi, mungkin ada dispensasi buat beliau yang tidak bisa melihat, yang buta. Datang ke Nabi, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak punya orang yang menuntun saya untuk datang ke masjid. Gitu. Saya nggak punya orang yang bisa menemani saya untuk jalan dari rumah ke masjid, karena memang
Abdullah bin Umi Maktum ini adalah buta. Ya. Bagaimana kalau saya tidak datang ke masjid untuk berjamaah gitu. Rasulullah SAW awalnya membolehkan Abdullah bin Umi Maktum ketika tidak ada kawan, tidak ada teman, tidak ada yang menuntunnya untuk ke masjid, ya, untuk tidak sholat berjamaah. Ketika Abdullah bin Umi Maktum sudah balik badan, ingin berpisah dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi bertanya, hal sami'tan nida, apakah kamu mendengar an-nida, seruan, panggilan? Kata Abdullah bin Umi Maktum, na'am, ya saya mendengar ya Rasulullah gitu. Dan kalau begitu kamu harus ke masjid. Nah dari kata pertanyaan Nabi kepada Abdullah bin Umi Maktum, maka azan juga disebut dengan an-nida. Ya. Di samping dia sebagai al-i'lam, dia juga sebagai an-nida. Nama lain dari azan. Ya. Nah, itu pengertian dari segi bahasa. Ada pengumuman, pemberitahuan. Nah, dari sisi syariat, ini ada definisi tersendiri apa yang disebut dengan azan, ya. Inilah kelebihan kita di dalam fikih Islam, ketika menjelaskan sesuatu itu harus ada pengertian secara bahasa dan harus ada pengertian secara syariatnya gitu. Ya, seperti di dalam sholat misalnya, sholat itu secara bahasa adalah ad-du'a, ya, doa atau permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu adalah thalabul adna ilal a'la. Sebuah permohonan dari orang yang posisinya di bawah kepada yang di atas. Itulah doa. Nah, tapi sholat tidak bisa diartikan hanya sebagai doa. Gitu. Makanya ada yang menyalahartikan kalau sholat itu cukup eling aja lah gitu. Cukup doa aja. Karena mengartikan dari hanya sisi bahasanya. Nah, ini tidak dibenarkan kalau hanya mengambil pengertian sholat dari definisi secara bahasa. Padahal sholat adalah aktivitas gerakan yang khusus yang dilakukan dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam gitu. Jadi aktivitas antara takbiratul ihram dengan salam itulah yang disebut dengan sholat. Jadi kalau ada orang mengartikan sholat itu cukup eling saja, cukup dengan doa saja, maka itu adalah pengertian yang salah gitu. Nah, begitu juga dengan azan, ya. Azan ini adalah pengumuman, pemberitahuan. Tapi bentuknya seperti apa, maka kembali kepada pengertian secara syariatnya. Nah, dalam pengertian secara syariat dikatakan al-i'lam bidukhuli waqti sholatil fardhah. Azan itu adalah pengumuman atau pemberitahuan bidukhuli waqti sholat, dengan masuknya waktu sholat yang al-fardhah, yang wajib, yang fardu. Pengumumannya dengan apa? Bi alfazin makhsusatin, dengan lafaz yang khusus. Jadi nggak sembarangan ketika kita memandangkan azan dibuat seperti pengumuman biasa. Halo halo, waktu sholat zuhur sudah tiba, nggak bisa. Karena definisi secara syariat ada bi alfazin makhsusatin, kalimat pengumuman azan itu dengan lafaz atau dengan kata-kata kalimat yang khusus, ya. Yang khususnya seperti apa nanti kita akan melihat di penjelasan berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi setelah kita memahami azan itu adalah pengumuman, panggilan, ya, pemberitahuan, maka perlu bagi kita mengetahui kapan sih azan itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, karena ketika di Makkah syariat azan ini belum ada gitu. Walaupun sholat itu sudah ada. Sholatnya mengikuti ketentuan syariat Nabi Ibrahim. Ya, makanya syariat kita tidak bisa dipisahkan dengan syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, walaupun sholatnya hanya pada 3 waktu, ya, dengan kaifiat sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam melakukan sholat. Gitu. Nah, para ulama kemudian menyimpulkan
Wa syuri'a adzanu fis sanati al-ula min hijrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah dijelaskan bahwasanya azan itu disyariatkan di Madinah pada tahun pertama Hijriyah. Nah, ini kita harus melihat nih, apa yang menjadi landasan, menjadi hujah, menjadi dalil bagi kita bahwasanya azan itu disyariatkan di Madinah. Ya. Yaitu 9 bulan dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apakah dan muslimuna hina qadimul Madinah yastami'una fayatahayyanuna salah. Laisa yunada laha fatakallamu yawman fi dzalika faqala ba'duhum ittakhidh naqusan misla naqusin nasara wa qala ba'duhum bal buqan misla qarnil yahud. Faqala Umar awala tab'asuna rajulan yunadi bis salah. Ini dalil dari Ibnu Umar mengatakan ya, karena muslimun pada saat itu kaum muslimin ketika mereka baru saja tiba di Madinah, mereka berkumpul fatahayyanuna bis salah. Mereka berdiskusi tentang bagaimana cara memanggil orang untuk sholat. Karena semakin banyak mereka yang tiba di Madinah sebagai negeri yang kedua setelah Mekah, tidak mungkin lagi untuk melakukan dakwah Islam di sana. Mereka akhirnya keluar dari Mekah menuju Madinah. Nah, ketika sudah sampai di Madinah, kaum muslimin yang sudah duluan, baik yang dari kalangan Ansar maupun dari Muhajirin, itu bertemu di sana, mungkin jumlahnya semakin banyak dan tersebar di beberapa lokasi. Dalam diskusi itu tercetus ide-ide yang luar biasa dari para sahabat nih, sampai mereka mengatakan kita nggak punya mekanisme untuk memanggil orang untuk sholat. Bagaimana caranya? Ini yang dilakukan oleh para sahabat dalam diskusi pada saat itu ya. Tidak punya cara untuk memanggil bagaimana kita melakukan sholat ya, karena memang untuk jam sendiri belum ada. Sahabat hanya menentukan waktu sholat itu berdasarkan matahari gitu. Berdasarkan matahari, peredaran matahari. Ketika subuh berarti fajar sidiknya sudah kelihatan tuh. Ya tabayyanul khaitil abyad minal khaitil aswad. Ada benang putih yang di langit itu yang kelihatan. Ya kalau di kita mungkin tidak bisa seperti itu lagi karena sudah kebanyakan lampu ya, beda dengan di zaman Rasulullah yang posisinya sangat gelap dan benang putih itu ketika subuh pasti akan kelihatan. Hanya melihat dari kondisi alam tentang waktu-waktu tersebut. Sehingga ada orang-orang yang mungkin bisa terlewat ya karena tidak memperhatikan kondisi alam untuk waktu-waktu sholat tersebut. Nah, bagaimana ketika sholat zuhur, bayangan sudah mulai cenderung sedikit, tidak tegak lurus lagi. Ya. Begitu juga dengan sholat asar dan maghrib. Nah, ini karena kondisinya seperti ini, kemudian untuk memberitahukan kaum muslimin, bagaimana caranya, ya, fatahayyanuna lis-shalah, fatahayyanuna shalah. Ya. Memperkirakan waktu-waktu sholat yang tadi hanya berpatokan pada kondisi alam, kepada peredaran posisi matahari, ya, mereka akhirnya belum menemukan kesimpulan. Laisa yunada laha, tidak ada cara mekanisme untuk memanggil kaum muslimin ketika waktu sholat itu sudah datang. Nah, karena belum ada mekanisme itu, maka timbullah usulan-usulan. Usulan sahabat yang lain mengatakan ittakhidhu naqusan misla naqusin nasara. Kita seperti orang Nasrani aja gitu, menjadikan lonceng untuk memanggil mereka waktu ibadahnya orang Nasrani. Karena memang pengalaman mereka bertemu dengan orang-orang Nasrani ketika berdagang ke Syam ya. Itu menjadi inspirasi gitu. Oh, kalau gitu kita pakai seperti orang Nasrani aja deh, pakai lonceng
Nah, suaranya juga lumayan jauh terdengar. Sebagian sahabat, ya, apalagi Madinah ini masih banyak orang-orang Yahudi ya di Madinah. Dan mereka tata cara untuk memanggil ibadahnya adalah dengan cara meniup trompet. Ba'duhum balbuqan gitu. Wa qala ba'duhum balbuqan. Sebagian sahabat mengatakan, oh kalau gitu jangan pakai lonceng, kita pakai trompet aja deh seperti orang Yahudi. Suara trompet itu lebih kencang. Nah, ini usulan yang kedua. Ya. Makanya kenapa kita di akhir tahun atau di awal tahun ya tidak boleh tasyabuh, tidak boleh mengikuti kebiasaan non Muslim yang meniup trompet gitu. Karena ini adalah tata cara Yahudi untuk memanggil untuk ibadahnya. Dalam keterangan hadis yang lain disebutkan menggunakan api. Ya udah kalau gitu kita gunakan api aja lah gitu. Karena dengan api itu akan terlihat terangnya dan orang bisa melihat cahaya api itu dari kejauhan. Ya. Tapi cara yang ketiga ini juga nggak disetujui karena apa? Karena api itu melambangkan tata cara pemanggilan ibadah orang Majusi yang ada di Persia. Ya. Nah ini kondisi usulan para sahabat yang seperti ini. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya hadis ini kemudian ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang bagaimana awal disyariatkannya sholat dari hadis dari Abdullah bin Zaid ya. Ini masuk ke hadis yang pertama di dalam kitab Bulughul Maram. Dalam hadis itu Abdullah bin Zaid bermimpi di dalam tidurnya. An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi radhiyallahu an qala tawafa bi. Ya. Ia berkata waktu saya tidur tawafa bi. Ada orang yang mengelilingi saya, memutari saya, kata Abdullah bin Zaid. Wa ana naimun, pada saat itu saya sedang tertidur. Faqala taqulu Allahu akbar ya. Bitarji' takbir bighairi tarji'. Nah ini secara lengkap hadisnya adalah ketika Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih tertidur kemudian dikelilingi oleh seorang orang ini membawa nakus, membawa lonceng. Fi yadihi faqultu ya Abdullah atabi'un nakus. Ya, Abdullah bin Zaid bertanya kepada orang yang tadi mengelilingi dia yang berputar-putar itu sambil bertanya, wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng itu? Qala matas na'bihi. Kemudian orang yang tadi berputar-putar mengelilingi Abdullah bin Zaid mengatakan, emangnya pengen dibikin apaan nih lonceng ini gitu. Qultu nad'u bihi ila shalah. Saya pengen lonceng ini dipakai untuk memanggil orang supaya datang ke masjid untuk sholat. Qala, kemudian si orang yang mengelilingi Abdullah bin Zaid mengatakan, afala adulluka ala ma huwa khairun min dalik. Kamu pengen nggak saya tunjukin yang lebih baik untuk manggil orang sholat itu bukan dengan lonceng gitu. Saya ingin memberitahukan, mengajarkan kepada kamu, ya, panggilan sholat itu harus lebih baik ketimbang menggunakan lonceng. Ya. Sampai kemudian Abdullah bin Zaid mengatakan, bala, saya kepengen banget. Faqala taqulu Allahu akbar, Allahu akbar. Pada karol adzan ay ila akhirih bitakbir takbir. Ya. Kemudian orang yang mengiring Abdullah bin Zaid itu mengajarkan kalimat demi kalimat yang sekarang kita kenal dengan azan. Nah,
Jadi beliau melakukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Ini dengan mengempat kalikan takbir. Itu. Takriruhu arba'an wa ya'ti ma'adadahu wa ma'aradahu ya bighairi tarjih, tanpa pengulangan di dalam syahadatain. Ini bentuk azan yang pertama ya, karena nanti ada bentuk azan yang kedua di dalam hadis Abu Mahdurah. Ini lafaz azan berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid. Kalau Abdullah bin Zaid itu sebagaimana yang kita lakukan, praktekkan saat ini di masjid-masjid kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tanpa pengulangan pada kalimat syahadatennya. Berbeda dengan hadis Abu Mahdurah. Ya, hadis Abu Mahdurah nanti akan kita bahas juga. Dalam hadis Abu Mahdurah itu kalimat syahadatennya diulang menjadi 4 kali. Jadi nanti kalau ada di masjid atau di lingkungan Bapak Ibu sekalian, ada orang yang azan syahadatennya 4 kali, itu berarti dia menggunakan hadisnya Abu Mahdurah. Ya, jadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diulang lagi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sehingga kalimat syahadatannya itu 4 kali. Ya. Ini diperbolehkan. Nah, cuman dalam prakteknya ini Rasulullah SAW memberikan masukan panduan kepada kita, takbir yang pertama itu tidak terlalu ditinggikan suaranya, ya, agak pelan. Dan takbir yang syahadatain yang kedua itu dikencangkan, ya, dikencangkan. Jadi ada perbedaan intonasi pada syahadatain yang pertama dengan syahadatain yang kedua. Nah, kalau ada yang melakukan ini, maka ini diperintahkan dan disunahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abi Mahdurah. Sehingga kita perlu tidak perlu mempermasalahkan kalau ada yang melakukan pengulangan di dalam syahadatain pada saat azan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan dengan hadis yang menjelaskan kepada kita asbabul wurudnya gitu ya. Wal iqamatul furada, ini dalam hadis ini disebutkan, dan iqamah itu adalah tunggal. Ya. Tunggal itu artinya satu. Nah, makanya kalau kita melihat beberapa masjid, ada saudara-saudara kita yang qomatnya itu takbirnya hanya sekali. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, karena apa? Karena mengartikan kata-kata yutiru itu adalah tunggal satu. Ya. Sedangkan di dalam kalimat adzan itu disebutkan bitakbir dengan 4 kali. 4 kali itu tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti tunggalnya adalah Allahu Akbar. Ya. Ini jelas sekali alasan saudara-saudara kita yang qomatnya hanya sekali ya. Karena ada perintah di dalam hadis wal iqamatu furada, dan qomat itu takbirnya hanya sekali. Illa qad qamatis shalah, kecuali pada kalimat qad qamatis shalah yang itu tetap 2 kali. Itu sejarah munculnya azan ya, sahabat yang sebelumnya ingin menggunakan lonceng, trompet dan api, ternyata sahabat bermimpi dan itu dijadikan sebagai landasan syariat setelah disetujui oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk panggilan supaya orang datang ke masjid untuk melakukan sholat. Nah, bukti yang lainnya juga kita dapat lihat
bahwasanya syariat adzan ini baru ada di Madinah gitu. Karena ada protes dari orang-orang Yahudi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui panggilan adzan itu sebagaimana yang diajarkan oleh seorang Abdullah yang datang dalam mimpinya, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Wa idza nadaitum ilas shalah, dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan salat. Dan orang Yahudi ini di Mekah nggak ada itu. Yang ada orang Yahudi adalah di Madinah. Sebelum mereka diusir karena melanggar perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tabiat orang-orang Yahudi seperti itu gitu. Dulu orang Yahudi tinggal di Yasrib atau di Madinah ya. Setelah nama Yasrib itu diubah menjadi Madinah. Dan Rasulullah SAW mempunyai satu perjanjian dengan orang-orang Yahudi di sana, tapi kemudian dilanggar sendiri orang Yahudi, makanya Rasulullah kemudian mengusir Yahudi dari Madinah. Kemudian juga kita lihat bahwasanya ini terjadi di Madinah ya pada saat kita membaca surat Al-Jumu'ah ayat 9 sebagai dalil, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Dan apabila diseru dikumandangkan azan untuk menunaikan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini baru terjadi pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi jelas sekali dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya syariat azan baru terjadi pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan sejarah azan, ya, bagaimana sampai ada kalimat azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini berasal dari mimpi yang terjadi pada Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW dan boleh digunakan sebagai panggilan untuk salat. Nah, dari hadis tadi juga kita menyimpulkan mimpi yang kita alami selain mimpinya Nabi tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau sandaran ya, kecuali apa yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Nah, adzan juga sebagai syiar bagi kita untuk menandakan datangnya waktu salat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke keutamaan azan ya. Karena memang azan itu punya fadilah, punya keutamaan yang luar biasa ya. Dari hadis-hadis Nabi kita mengetahui, ini ada hadis dari disampaikan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, idza nudiya bil adzani adbara syaitan lahu duratun hatta yasma'al adzan fa idza qudiyal adzan aqbala fa idza suwiba biha adbara fa idza qudiyat taswibu aqbala yahturu bainal mar'i wa nafsi. Apabila azan dikumandangkan, maka setan itu lari ya, terbirit-birit sambil kentut bahkan, hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Ini bisa dibuktikan juga di lingkungan saya itu ada yang miara anjing ya. Ada yang miara anjing, kalau azan dikumandangkan itu anjing itu pasti melonglong. Karena apa? Anjing itu melihat setan ya, makanya lolongannya itu sangat panjang itu. Saya memang setiap kali azan kalau anjing itu bangun dia pasti akan melolong gitu. Itu kebetulan di tetangga beberapa rumah dari tempat saya itu ada yang merah anjing, dan setiap kali azan anjingnya pasti melolong. Kenapa dia melolong? Karena dia melihat setan itu. Nah, ini bukti bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah SAW adalah sebuah kebenaran. Apabila sudah selesai azan, setan itu akan kembali lagi. Ya. Kemudian ketika dikumandangkan iqamah, setan pergi lagi. Ini terjadi juga nih. Terjadi juga ketika qomat, anjing itu melolong lagi. Berarti dia melihat setan itu lari terbirit-birit ya. Tapi apabila setelah qomat selesai, setan itu akan datang kembali. Sehingga setan akan mengganggu orang-orang yang akan sholat itu. Ketika qomat,
dia lari. Nah, ketika kalimat taswib qad qamatis shalah, ya dia kembali lagi mengganggu untuk melalaikan orang-orang yang sholat. Nah, makanya kadang ketika kita sholat kita suka lupa gitu. Ini rakaat keberapa ya? Udah 3 atau 4, 2 atau 1 gitu. Nah, ini kadang terjadi ketika kita sedang sholat. Nah, makanya ketika terjadi lupa kita ada di rakaat berapa, maka kata Rasulullah SAW, ambillah rakaat yang paling terkecil, yang paling sedikit. Jadi kalau kita sholat yang 4 rakaat, kita lupa ini rakaat ke-3 atau ke-4 gitu. Maka ambillah jumlah rakaat yang paling terkecil, kita yakini itu adalah rakaat ketiga, sehingga kita perlu tambahan 1 rakaat lagi. Ya. Jadi hadis ini betul dibuktikan dengan lolongan anjing yang ada di tempat saya ini. Anjing itu melolong ketika melihat setan lari terbirit-birit. Kemudian fadilah, keutamaan yang kedua yang bisa kita lihat dari azan adalah yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi muazin pada hari kiamat. Ya. Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan didengar oleh jin, manusia, dan segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan semua itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi muadzin yang azannya itu didengar oleh jin, oleh manusia, oleh tumbuhan, oleh hewan, ya, maka semua itu akan memberikan saksi. Jadi Bapak Ibu yang bapak-bapak yang suka azan, ya, yang menjadi petugas tetap azan, ini berbahagia banget. Ya. Nanti banyak orang yang bersaksi, oh itu suaranya Pak Julius tuh azan gitu. Memberikan kesaksian atas azan yang dilakukan. Wal muadzinu yughfaru lahu mada sautihi wa yashhadu lahu kullu ratbin yabisin. Dan muadzin itu orang yang azan tuh, ya, berbuat yang azan, yughfaru lahu, akan diberikan ampunan. Mada sautihi, dari suara kerasnya saat azan. Makanya muadzin itu, ya, kalau berbuat yang azan, pilih berbuat yang suaranya keras. Nggak boleh lembek. Azan tuh nggak boleh lembek, dia harus keras, suaranya harus sampai ke seluruh penjuru. Apalagi pada saat itu belum ada pengeras suara, itu kan. Nggak boleh lembek manggil azan dengan petugas azan itu. Ya. Nah, selama suaranya itu terdengar keras, wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin, maka sesuatu yang kering dan basah itu akan menjadi saksi di yaumul qiyamah. Apa yang kering dan basah itu bisa jadi tanah, ya, sesuatu yang kering dan basah itu. Ini keutamaan para muadzin. Jadi kebaikan-kebaikan dia menyeru orang untuk sholat itu akan disaksikan, disampaikan sebagai suatu kebaikan di yaumul qiyamah kelak. Nah, saksi-saksi ini insya Allah akan sangat banyak sekali. Kalau kita hitung satu masjid kita aja misalnya ada 20 orang yang sholat, maka 20 orang itu akan menjadi saksi kebaikan para muadzin pada saat di yaumul qiyamah kelak. Belum lagi kalau di Masjid Ar-Raudhah di depannya ada pohon-pohonan, maka pohon itu akan menjadi saksi juga. Ada tembok itu, ya, akan menjadi saksi. Kullu ratbin, yang kering itu akan menjadi saksi. Ada tanah di bawahnya akan menjadi saksi. Ini luar biasa. Makanya kalau orang tahu tentang keutamaan azan, dia akan berlomba-lomba, gitu ya. Oh, ini yang ketiga nih. Kalau orang tahu keutamaan azan pasti akan jadi rebutan. Orang kepengen jadi muadzin semua. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida wasaffil awal summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Kalau seandainya orang tahu tentang keutamaan, tentang kebaikan
yang ada pada azan dan sop pertama, ya, sop yang paling depan di dalam sholat. Summa lam yajidu, kemudian lam yajidu illa an yastahimu alaih. Kemudian mereka ingin memperebutkannya, ya. Karena azan itu cuman boleh oleh muadzin satu, ya, satu orang. Jadi nggak boleh lebih, ketika azan nggak boleh ada 2 muadzin, ada 3 muadzin, ada 4, bahkan apa yang dilakukan di salah satu daerah itu di Krisidenan ada yang sampai 7 muadzin. Itu menyalahi ketentuan syariat itu. Ya, muadzin itu hanya satu. Gitu. Makanya kata baginda Nabi, kalau seandainya orang-orang itu tahu keutamaan azan, ya, sementara masjid itu cuma satu, ya, tempat-tempat yang tempat dikumandangkan azan nggak ada lagi, ya. Kalau seandainya itu bisa diundi, lastahamu, mereka pasti minta diundi karena rebutan, ya. Karena rebutan itu pasti minta diundi. Nah, ini keutamaan bagi muazin, orang yang azan. Ya. Jadi setelah bapak-bapak mengetahui hadis ini tentang ketiga keutamaan azan, silahkan rebutan. Gitu. Makanya pengurus masjid itu perlu menjadwal siapa yang azan. Dengan azan, dengan penjadwalan ini, insya Allah menjadi tertib dan banyak orang yang mendapatkan keutamaan dari azan. Saya punya kenalan mantan artis, Pak, walaupun artisnya figuran, ya, dia itu setelah taubat, ketika mampir ke masjid-masjid dia minta izin kalau nanti pas waktu sholat dia yang azan. Itu dilakukan ketika dia dari masjid ke masjid pasti minta izin tuh azan, karena dia sudah mengetahui apa keutamaan bagi para muadzin. Nah, bapak-bapak juga ketika sudah mengetahui keutamaan ini, maka mari kita berlomba-lomba dan pengurus masjid memfasilitasi dengan membuat jadwal sehingga tidak terjadi bentrokan itu. Karena saking kepengen azan, ya, semua orang kepengen tapi nggak dijadwal, akhirnya rebutan. Nah, rebutan mic juga nggak bagus kan gitu. Orang mau azan rebutan mic sampai berantem gitu. Nah, ini nggak boleh juga. Kemudian muadzin ini punya keistimewaan di yaumul qiyamah. Al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumul qiyamah. Para merbot yang azan atau petugas-petugas azan ini, mereka nanti dibedakan di yaumul qiyamah, di padang mahsyar nanti paling mudah membedakan orang-orang yang suka azan. Kenapa? Lehernya panjang gitu. Nanti kalau kita ketemu di padang mahsyar sama yang lehernya panjang, kita sudah bisa ngenalin, oh ini tukang azan. Jadi Allah memberikan ciri tersendiri kepada mereka yang melakukan azan. Ya. Seorang muadzin memiliki leher yang panjang di antara yang lainnya pada hari kiamat. Jadi ini paling mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka yang suka berazan. Ya. Karena mereka membuktikan terhadap keutamaan azan itu dengan menggambarkan lehernya panjang, bisa dikenali lah gitu. Jadi jangan juga kemudian kita mengartikan ini hakiki gitu, orang muadzin lehernya panjang gitu. Tandanya mereka mendapatkan pahala dari azan yang dikumandangkannya. Ya, walau alam, mungkin nanti juga terjadi mungkin ya ada yang lehernya panjang di yaumul qiyamah, ya, kalau kita mengartikan secara letterlek. Kemudian di samping diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga, Allah sangat takjub terhadap penggembala kambing di atas puncak gunung yang mengumandangkan azan untuk sholat dan ia menegakkan sholat. Jadi ada penggembala kambing, ini hadis dari Uqbah bin Amir, penggembala kambing dia azan di atas bukit itu, kemudian dia juga sholat gitu. Nah, memberitahukan waktu sholat itu sudah datang kepada kaum muslimin, ya, karena dia posisinya jauh dari masjid, maka dia mengumandangkan dari tempat menggembalanya. Dan Allah memasukkan orang yang
tadi berada di puncak gunung, jauh dari mana-mana, sholat kemudian suaranya terdengar oleh orang lain untuk melakukan ibadah sholat. Yang keenam, terakhir nih ya, terkait keutamaan azan, muazin itu lebih utama daripada imam. Nih, yang tugasnya sebagai imam, jangan jangan kemudian nggak mau jadi imam lagi, pengennya jadi muazin itu. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan, disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah, al-imamu dhaminun wal muazzinu mu'tamanun. Fa'arsyadallahu al-a'immata wa afa 'anil muadzanin. Imam adalah penjamin, sedangkan muazin adalah orang yang diamanahi. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada para imam dan mengampuni para muazin. Muazin mendapatkan istighfar, ampunan dari Allah. Kenapa muadzin lebih utama dari imam? Karena tugas muadzin berat. Muadzin itu orang yang harus mengontrol dan selalu melihat waktu apakah sudah masuk atau belum. Muadzinnya orang yang harus standby. Dia nggak bisa kemana-mana gitu. Karena ketika waktu sholat datang, dia harus standby dan menyampaikan, mengumandangkan azan. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena beliau sebagai khalifah itu adalah tugasnya menjadi imam. Beliau pernah mengatakan, seandainya aku bukan khalifah, ya, tentu aku akan mengumandangkan azan. Ya, karena Umar adalah khalifah, tugas khalifah adalah memimpin sholat. Dan tugas muadzin diserahkan kepada yang lain. Nah, beliau sangat pengen bisa azan gitu. Karena apa? Ada keutamaan tersendiri bagi muadzin. Bapak Ibu sekalian, hukum azan sendiri adalah fardu kifayah, ya. Fardu kifayah kalau sama seperti memandikan jenazah, ya, atau sholat jenazah. Tidak boleh dalam satu kampung, satu daerah, satu masjid tidak ada yang azan sama sekali. Gitu. Maka ketika sudah ada yang azan, kewajiban yang lain sudah gugur. Bagaimana dengan para wanita? Wanita boleh enggak perempuan azan? Selama masih ada laki-laki, perempuan tidak diperkenankan untuk azan. Kecuali kalau memang wilayah itu kosong dari laki-laki dan khusus untuk perempuan, ya, dan tidak ada kumandang azan dari luar. Mungkin seperti pondok-pondok pesantren yang khusus wanita, ya, dan jauh dari laki-laki, tapi kalaupun itu pasti ada asatid, ya, gitu. Pasti ada ustadz yang laki-laki yang ada di lingkungan pesantren wanita itu, pesantren perempuan. Ya. Khusus untuk yang memang tempatnya nggak ada laki-laki, maka perempuan dibolehkan untuk mengumandangkan azan, tapi khusus untuk kalangan mereka sendiri. Nggak boleh ketika ada laki-laki, perempuan mengumandangkan, apalagi sampai terdengar suaranya itu ke laki-laki yang ada. Begitu, demikian juga dengan qomat. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua dan kita saling berlomba, ya, jangan sampai ada masjid yang terlambat azan karena nggak ada orang yang mengumandangkan azan gitu. Dan lebih diutamakan yang azan ini adalah orang yang sudah terjadwal, yang sudah menjadi muadzin rutin, gitu. Ya, sudah dijadwalkan. Sudah ada jadwal khusus bagi muadzin yang azan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua yang sebelumnya tidak pernah azan. Dengan adanya hadis keutamaan para muadzin, kita bisa kemudian berlomba untuk azan demi untuk mendapatkan kebaikan di yaumul qiyamah kelak bagi kita semua. Demikian Pak Julius dan jamaah sekalian, wallahu a'lam bishawab. Obat-obat tuh. Vitamin. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan meng-unmute speakernya. Iya. Iya. Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk meng-unmute speakernya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau menanyakan Ustaz mengenai di zaman Rasul, apakah ada ketentuan dari Rasulullah sendiri mengenai waktu jeda antara azan dan qomah? Karena kan kadang-kadang saya melihat ada beberapa tempat yang kurang memperhatikan itu. Seperti misalnya begini, dalam hadis itu kan walaupun ada perbedaan, sebelum zuhur itu kan sholat sunnah qobliyah itu kan ada yang 4 rakaat. Betul ya. Nah, baru kita sholat 2 rakaat udah qomat. Kan berarti kurang memberikan kesempatan untuk melakukan apa yang disunahkan Rasulullah. Nah, di masjid-masjid besar kadang-kadang punya waktu jeda yang cukup panjang karena mempertimbangkan orang dari tempat wudhu, tempat sholat cukup harus punya banyak waktu. Nah, di zaman Rasulullah sendiri apakah ada ketentuan soal waktu jeda ini? Yang pertama Ustaz, yang kedua kan kita disunahkan dan mempunyai fadilah, punya nilai orang yang mendengarkan azan, ya. Nah, tapi ada pendapat walaupun itu bukan sunnah Rasulullah, pendapat ulama kalau tidak salah saya itu mengenai azan di waktu sholat Jumat. Kalau kita hadir itu lebih mengutamakan, karena disampaikan lebih mengutamakan mendengarkan khatib. Pada waktu kita masuk sedang azan, kita dibolehkan untuk melakukan sholat sunat tahiyatul masjid walaupun azan sedang dikumandangkan. Nah, bagaimana pendapat Ustaz? Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas sharing pertanyaannya. Yang pertama, apakah Rasulullah mengatur jeda waktu antara adzan dan qomat? Ya, kalau kita lihat dari beberapa hadis, ukurannya adalah sepanjang orang bisa berkumpul itu. Jadi Rasulullah tidak menentukan berapa lamanya itu. Sebagaimana kalau ulama menghitung lama dari ketika beliau sahur, ya, hingga imsak, ya, ke waktu jeda adzan itu kalau dihitung waktu imsaknya adalah 10 menit kan gitu, dengan beberapa bacaan Al-Quran, ya, berapa ayat itu kalau di dalam sahur. Tapi di dalam adzan dari beberapa hadis yang ada, jeda waktu antara adzan dan qomat itu tidak ditentukan, bahkan tidak ada petunjuk seperti yang petunjuk di dalam imsak pada saat kita sahur, yang ditandai dengan pembacaan sekitar 10 ayat gitu ya. 10 ayat itu kurang lebih ketika Rasulullah baca 10 ayat itu hampir 10 menit. Begitu juga dengan adzan ketika qomat, karena tidak ada petunjuk, maka ini adalah menjadi kebijakan para pengurus DKM gitu. DKM kapan orang itu memang berkumpul pada waktunya. Nah, ini perlu juga kita lihat historikalnya, kebiasaan. Mungkin dalam masyarakat bisa kumpul setelah adzan itu setelah 10 menit, setelah 15 menit, atau setelah 20 menit gitu. Nah, ini harus menjadi pertimbangan buat para DKM dalam menentukan jeda waktu antara adzan dengan qomat. Terutama juga harus memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang lainnya. Ya, tadi disebutkan kita disunahkan untuk sholat 4 rakaat qobliyah gitu, qobliyah zuhur. Nah, maka kita memperhatikan juga 4 rakaat qobliyah zuhur ini panjangnya atau durasi waktunya berapa lama gitu. Dan kita juga sebagai jamaah yang datang ke masjid, jangan sampai kita datang terlambat tapi pengen juga qobliyah gitu. Jadi harus ada kesadaran masing-masing. Pengurus masjid DKM memberikan jeda waktu 10-15 menit, tapi jangan sampai jamaah juga yang datang waktunya tinggal 5 menit tapi pengen dapat qobliyah zuhur yang 4 rakaat gitu. Nah, ini harus harus ada tawazun, keseimbangan antara jeda waktu yang sudah disediakan dengan keinginan untuk melakukan sunnah-sunnah itu. Nah, kalau bisa kita datang lebih awal sehingga pada saat adzan selesai, jeda waktu itu kita bisa manfaatkan untuk sholat tahiyatul masjid, atau bahkan sebelum adzan kita sudah tahiyatul masjid, datang ke masjid, ya. Kemudian setelah adzan selesai
kita bisa sholat qobliyah gitu. Karena keutamaan qobliyah zuhur yang 4 rakaat itu. Begitu juga dengan masjid-masjid yang mungkin ada di pinggir jalan atau di tempat-tempat umum, ya, yang posisi masjidnya kecil, tapi jamaahnya ngebludak kayak di mall gitu, atau di terminal. Ini juga harus ada penyikapan yang bijak, ya. Jangan sampai ada jeda waktu antara azan dan qomat terlalu lama sehingga ada jamaah lain yang nggak kebagian. Ini pernah kita alami juga ketika masih naik kereta kan, jadi rombongan kereta kalau kita ke kantor ya. Saya pernah ngalamin di stasiun Matraman, apa namanya itu Manggarai. Itu musolanya kecil banget gitu. Tapi ketika datang waktu maghrib, ya kalau jeda waktu terlalu lama banyak orang yang mengantri gitu. Nah, hal-hal seperti ini juga harus dipertimbangkan bagi para pengelola masjid atau musola di tempat-tempat umum seperti di terminal, stasiun dan lain sebagainya gitu. Karena emang Manggarai itu karena stasiun transit, orang banyak sholat di situ. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan memilih untuk untuk tahiyatul masjid atau mendengarkan khutbah gitu kan. Di dalam praktek yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau ini antara yang khutbah dengan yang azan ya. Karena menjawab azan juga diperintahkan oleh baginda Nabi SAW dan tahiyatul masjid juga ketika tidak ada halangan maka sunnahnya harus dilakukan. Tuh. Nah ini adalah skala prioritas mana yang mau kita pilih itu. Tadi disebutkan ulama ada yang mendahulukan tahiyatul masjid ketimbang azan. Ada yang memilih azan dulu baru kemudian tahiyatul masjid. Dalam kondisi Jumatan itu tidak mungkin orang memilih untuk menunggu azan sampai selesai. Karena setelah azan selesai khatib akan berkhutbah. Dan ketika berkhutbah Rasulullah SAW pernah memerintahkan orang untuk membatalkan sholatnya, ya. Jadi lebih mengutamakan mendengarkan khutbah ketimbang tahiyatul masjid. Nah, jadi ada 3 kondisi nih, ya. Sholat pada saat azan berkumandang, ya, atau menunggu azan selesai baru kemudian tahiyatul masjid, atau mendahulukan khutbah, mendengarkan khutbah tanpa melakukan tahiyatul masjid. Ini kondisi-kondisi yang bisa kita pilih, tapi Rasulullah SAW lebih mengutamakan jamaah itu mendengarkan khutbah Jumat ketimbang sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau untuk kondisi milih azan atau tahiyatul masjid, banyak pendapat para ulama yang bisa kita pilih, mau yang kita sholat ya saat kumandang azan atau kita mendengarkan azan. Ada fadilah yang bisa kita pilih di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu lagi Ustadz. Ya. Mohon maaf. Itu dalam hal menjawab panggilan sholat tadi. Kan di waktu sholat subuh itu kan ada as-sholatu khairum minan naum. Nah, ada 2 pendapat yang saya dengar. Mana yang lebih utama itu, walaupun saya sudah ada pilihan, tapi saya pengen tahu pendapat Ustadz mengenai hal ini. Ya, itu. Untuk kalimat taswib, saya lebih cenderung menguatkan menjawab sebagaimana yang diucapkan imam, diucapkan muadzin. Bukan yang sadak tabarotanat kami nasyahidin itu ya? Enggak, kalau saya lebih cenderung untuk menjawab seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ya, dari yang saya peroleh banyak hal itu, saya terus terang memang yang mengikuti as-salatu khairum minan. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan di-unmute.
Insya Allah sudah paham Pak Julius. Iya, Ustaz. Ustadz, ini kan kemarin sempat heboh Ustadz masalah azan Ustadz berapa bulan yang lalu ya. Iya. Ada tambahan kalimat. Sebetulnya itu ada sejarahnya atau ada kondisinya Ustadz, atau kalaupun ada pernah terjadi kondisinya menambahkan kalimat itu, apakah ada syarat-syarat tertentu Ustadz yang lihat itu? Kalau nggak salah heboh pada saat itu hayya 'alal jihad ya. Ya. Tambahan setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ditambahkan hayya 'alal jihad. Boleh nggak? Ini nggak ada contohnya. Kalau seandainya pun ada contohnya, pasti sudah ada tekstual hadisnya. Jadi menambahkan atau mengganti kalimat azan dengan sesuatu yang sudah ditetapkan secara baku, berarti melakukan perbuatan yang dibuat-buat yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan, ya maka amalnya menjadi sia-sia, bahkan bisa menjadi dosa gitu. Nah ini saya nggak tahu kenapa muncul kalimat hayya 'alal jihad ya dalam kumandang azan itu, apakah hanya ingin mencari sensasi ya atau mengalihkan perhatian terhadap dari sesuatu kepada sesuatu. Nah, yang jelas kalau dari sisi syariat tidak boleh mengubah kalimat atau bentuk-bentuk ibadah yang sudah baku yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, kecuali perubahan itu dilakukan oleh para khulafaur rasyidin ya. Karena dalam hadis disebutkan alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin yang 4 itu, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajmain. Sebagaimana pernah dilakukan di zaman Utsman, ada 2 kali azan di pasar dan azan di masjid pada saat sholat Jumat itu. Ini kan sunnahnya para khulafaur rasyidin setelah Nabi itu diperbolehkan. Atau sholat tarawih berjamaah setelah Rasulullah SAW wafat. Karena Rasulullah SAW tarawihnya itu hanya 3 hari pertama berjamaah. Kemudian baru dikumpulkan lagi oleh Umar bin Khattab setelah Rasulullah wafat, ketika melihat ini jamaah kok pada sendiri-sendiri mencok-mencok di masjid melakukan sholat tarawih, maka beliau kumpulkan lagi. Ini termasuk sunnahnya khulafaur rasyidin yang diperbolehkan. Satu lagi Ustaz, boleh Ustaz ya? Enggak. Kemarin Ustaz kebetulan waktu bulan puasa kita membacakan salah satu keutamaan hadis dari Umar bin Khattab Ustaz. Hadis riwayat Muslim yang 385 Ustaz. Di situ disebutkan jika muadzin mengucapkan Allahu Akbar lalu seorang di antara kalian mengucapkan Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian yang mendengar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya Ustaz, sampai ketika mengucapkan Allahu Akbar kemudian muadzin mengucapkan la ilaha illallah, yang mendengar mengucapkan la ilaha illallah. Lalu seperti itu diucapkan sepenuh hati maka akan masuk surga. Dari fadilah hadis ini Ustaz yang Muslim 385 ini, kita tahu jadi kalau itu akan masuk surga Ustaz kalau kita menjawab azan secara komplit dan kita ikutin dengan salawat Nabi. Tapi Ustaz, kenapa ya Ustaz ya? Kita jawab azan tapi kadang-kadang habis itu lupa Ustaz. Bagaimana supaya kita bisa istiqomah supaya bisa menjawab azan Ustaz untuk mendapatkan keutamaan dari hadis riwayat Muslim ini Ustaz? Karena kita Allahu Akbar, tapi udah tuh yang selebihnya kita lupa Ustaz. Habis itu kita sibuk gitu kayaknya. Ya, berarti pada saat azan dikumandangkan kita harus sudah fokus tuh Pak Julius. Fokus untuk mengumandangkan azan. Ini kan tugasnya syaitan itu kan menimbulkan was-was, menimbulkan kelupaan di dalam diri kita. Ya, dia lari dari masjid tapi menuju mungkin masuk ke rumah-rumah kita pada saat azan dikumandangkan itu. Nah, dengan adanya
godaan-godaan itu kemudian karena kita nggak fokus, apalagi dalam kondisi kita banyak aktivitas, ya, apa yang dialami oleh Pak Yulis mungkin juga dialami oleh jamaah yang lainnya, oleh kaum muslimin yang lain. Nah, makanya ketika adzan itu dikumandangkan, kita fokus mempersiapkan diri untuk sholat, kemudian fokus untuk menjawab apa yang dikumandangkan oleh muadzin sampai kemudian selesai adzan itu kita membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, dilanjutkan dengan membaca sholawat terhadap Rasulullah SAW. Dalam beberapa hadis dijelaskan, jadi tidak hanya membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ya sampai selesai, tapi juga ditambah dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi intinya adalah fokus ketika muadzin sedang mengumandangkan adzan. Ya Ustadz, hadisnya tahu Ustadz, tapi ya itu Ustadz, kadang cuma jawab dua, habis itu lupa, habis itu pas sudah mau selesai baru ingat lagi Ustadz. Ya, karena memang kita harus merespon apa yang diucapkan oleh muadzin. Tidak boleh kemudian udah lewat kemudian baru mengulang semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak boleh. Tapi mengikuti, menjawab apa yang disampaikan oleh muadzin. Nah, untuk bisa mengikuti, merespon apa yang diucapkan oleh muadzin, itu tentunya harus fokus itu. Ketika diselingi dengan rapat, bisa jadi terlewat, bisa jadi kita dalam kondisi sedang merespon para peserta rapat yang lain atau untuk aktivitas lain, lagi ngetik dan lain sebagainya, sehingga kita terlupa adzan itu sedang berkumandang. Makanya perlu kita menghentikan aktivitas pada saat adzan dikumandangkan. Fungsinya adalah salah satunya untuk kita fokus menjawab adzan. Terima kasih Ustadz. Bagi Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lain, tak tahu. Saya rasa nggak ada lagi pertanyaan Ustadz. Silakan Ustadz, ditutup. Terima kasih banyak Ustadz sebelumnya. Ustadz masih mute Ustadz. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita tutup ta'lim kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.